Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga kita baik-baik aja ya. Untuk itu, yuk kita sama-sama melaksanakan protokol kesehatan anti COVID-19, yaitu dengan cara melaksanakan 3M. Yang pertama, selalu mencuci tangan, menjaga jarak, dan menggunakan masker dimanapun dan kapanpun. Yuk sama-sama kita jaga diri kita dan orang-orang terdekat kita. Nah guys, jadi pada video kali ini kita dari kelompok 5 tugas Pancasila dengan dasar penempuh Bapak Jelani akan berkunjung ke salah satu tempat bersejarah di Provinsi Sumatera Selatan, tepatnya di Museum Bala Putra Dewa. Untuk itu, yuk ikuti terus video kita sampai selesai. Dengan anggota, saya sendiri Akbar Fahreza, Audi Anugrah, Samil Rizky, Ismi Otari, dan Salsabila. Oke, cekidot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana nih kabarnya sekarang? Semoga baik-baik aja ya. Baiklah, di era COVID-19 ini ada baiknya kita menerapkan 3 protokol, yaitu menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Baiklah, di video kali ini saya Ismi Aftariani dan rekan saya Audi Anugrah. Baiklah teman-teman, di sini kami akan mengunjungi salah satu tempat yang bersejarah sejarah yang berada di Indonesia, tepatnya di Provinsi Sumatera Selatan, di Kota Palembang, yaitu Museum Bala Putra Dewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Baiklah, kami di sini sudah bersama salah satu narasumber kita, yaitu Ibu Dia. Dan kami sudah menyiapkan beberapa pertanyaan yang mencakup dari sejarah-sejarah museum ini. Baiklah, kepada Budia, kami ingin bertanya sedikit dari sejarah museum ini. Kalau boleh tahu, siapa pendiri Museum Bala Putra Dewa ini? Terus kapan museum ini berdiri? Terus bagaimana proses penataan sejarah museum ini? Satu-satu aja dulu. Iya, Yang pertama dulu ya. Jadi Museum Bala Putra Dewa ini sebenarnya adalah museum dari Provinsi Sumatera Selatan. Pertama kali yang mendirikan itu ya dari pemerintah ya, dan itu dimulai dari sebuah proyek pembangunan museum. Proyek pembangunan museum sendiri dimulai sejak tahun 1979. Pertama kali yang disiapkan otomatis lahannya, tempatnya, luasannya. Jadi ini lahannya diputuskan di Rakyat M5, jadi bisa dibayangkan pada tahun 1999 daerahnya lumayan cukup tinggi, arahnya luar kota, kemudian dengan dan lahan yang disiapkan cukup luas.
itu kurang lebih ada 3 hektar ya untuk keseluruhannya. Mulai saat itulah dimulailah pembangunan gedungnya, gedungnya. Kemudian dibangunlah mulai pengumpulan koleksi-koleksinya, pengisian sumber daya manusianya. Tetapi mereka dulu belum bekerja di museum, tapi masih di Kanwil Dinas Pendidikan di KPNKI. Ya, karena ini dulu kan proyeknya dari proyek pemerintah. Karena memang salah satu dari proyek pembangunan 5 tahun pada waktu itu, kalau kita bilang itu orde lama, orde baru, itu seperti semua provinsi harus memiliki museum, termasuklah Sumatera Selatan. Gitu. Jadi setelah dikumpulkan, dibangunlah gedungnya, sumber daya manusia yang sudah ada, barulah diresmikan di tanggal 5 November 1984. Diambil nama Museum Bala Putradewa. Pertama kali belum namanya Museum Bala Putradewa, tapi masih Museum Negeri Provinsi Sumatera Selatan. Ya, Museum Negeri. Jadi pada waktu itu masih 27 provinsi, semua provinsi harus memiliki museum negeri. Jadi Museum Negeri Provinsi Sumatera Selatan. Tapi ketika didirikan sudah namanya ada Bala Putradewa. Tapi kemudian pada tahun 82 ada sebuah kebijakan dari pemerintah bahwa semua museum negeri provinsi harus mengangkat nama pahlawan-pahlawan. Nah, yang jadi ada unsur penokohan yang dianggap sangat berjasa untuk daerah tersebut. Misalnya nih, kayak ada unsur kedaerahan ya, bukan harus nama ya, misalnya Lampung dia mengangkat Hulai. Kemudian NTT dia pakai nama Siwalima. Kemudian Jawa Tengah namanya Ronggowarsita. Begitu juga museum Sumatera Selatan, kita bukan nama ambil angkat Museum Sriwijaya. Kenapa? Karena sudah terlalu banyak orang menggunakan nama Sriwijaya, Universitas Sriwijaya, Pupul Sriwijaya, gitu kan. Jadi yang diambil adalah nama Bala Putradewa. Kenapa kita ambil nama Bala Putradewa? Karena Bala Putradewa ini adalah salah satu Datuk Kahiyang, salah satu pemimpin kerajaan Sriwijaya yang berhasil membawa kejayaan Sriwijaya pada masanya. Itulah dinamakan Bala Putradewa. Begitu? Dan menjawab pertanyaan nomor berapa itu? Oh, 3. Oke, yang lain nggak apa deh, santai. Cukup jelas nggak? Ya, cukup jelas. Pertanyaan selanjutnya ini, apakah dalam setiap gedung sejarah ini terdapat nilai-nilai penting terkait dalam Pancasila? Jadi gini Mas, sebuah museum adalah wadah yang paling tepat dalam upaya pembangunan karakter sebuah bangsa. Kita harapkan museum ini menjadi tempat pembangunan sebuah karakter. Bukan berarti kita generasi muda tidak memiliki karakter. Kita tahu seiring berjalannya waktu karakter kita Indonesia itu kan mulai terkikis. Misalnya nilai-nilai gotong royong, nilai-nilai ketuhanan, etika itu kan mulai terkikis tergerus dengan arus informasi yang luar biasa cepat masuk. Diharapkan dari museum ini kita bisa kembali kepada akar budaya kita, karakter kita yang manusia Indonesia yang berketuhanan yang maha esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, dengan sifat gotong royong. Di situ keadilan sosial itu bisa dibangun dengan apa yang dipamerkan di museum, kemudian nilai apa yang ada di dalam museum itu bisa dimunculkan kembali, dan diharapkan sebenarnya setiap anak setelah berkunjung itu pulang itu membawa nilai yang baru, bahwa Masya Allah pada masanya pada zaman dahulu kala kami ketaatan dengan sebuah agama, dengan sebuah ritual yang percaya bahwa ada Tuhan yang Maha Esa atau Tuhan yang akan menolong kehidupan rakyatnya. Mereka tahan membuat sebuah arca dari batu ya yang cukup besar, contohnya batu gajah yang kemungkinan besar lebih dari 10-15 kilo, karena yang ibu menggendong anak di depan aja artinya dan besarnya ada 5 ton, 5 kilo. Jadi bisa sampai 100 ton mungkin. Bisa dibayangkan kalau satu orang saja yang membangun itu pasti tidak sanggup atau mungkin akan memakan waktu lama, dan itu pasti dikerjakan bersama-sama.
Di situ adalah nilai Pancasila. gotong royongnya ada. Iya. Kemudian kenapa itu sampai dibangun? Karena kita percaya bahwa itu ada sebuah ritual, itu adalah koleksi apa sebagai perantara kita kepada sang yang widinya mungkin, kepada Tuhannya. Karena kepercayaan itu mereka tahan membuat, sambil membuat itu pasti melewati sebuah ritual-ritual tertentu. Ya? Terus kemudian ya itu kan juga yang persatuan juga ada. Terus itu digunakan oleh siapa? Ya mungkin dong digunakan oleh kamu secara pribadi, pasti digunakan oleh kelompok masyarakat. Jadi itu hanya suatu contoh. Contoh lain lagi adalah rumah limas misalnya. Kita angkat dari rumah limas. Rumah limas itu dari mulai struktur bangunannya. Kita lihat di rumah limas paling atas itu ada simbol. Ya, ada tanduk. Ada tanduknya. Tanduk itu berkait kalau cuma tanduknya ada satu, berarti itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi hanya satu Tuhan. Tapi ada 3, ada bulan, bintang, dan matahari. 4 sahabat Nabi, karena rumah limas itu sendiri kan pada masa kesultanan, artinya di situ memang mayoritas menurut agama Islam. Contohnya dari situ. Terus kemudian dari segi bangunannya, misalnya dari segi kamar. Kenapa? Kamar itu dibikin seperti ada ada kayu terus naik agak susah ya, untuk menjaga kamar itu dari bersih. Pada sana mereka beribadahnya lewat kamar itu kan. Nah di kamar itu ada kan kamar masing-masing. Kemudian di bangsal gajah, ya, di ruang gajah itu dibiarkan ketika pasar itu terbuka lebar. Ya, disitulah persatuan, kalau kumpul-kumpul waktu itu dibuka biar banyak. Aslinya dalam setiap ini apa yang dipamerkan itu dijelaskan dengan Pancasila ini. Sampai sini maksud apa? Paham. Paham? Ya. Jadi tidak mungkin lah. Jadi diharapkan apa tuh? Kemudian dari segi kearifan lokal kita harapkan misalnya contoh apa ya yang saya sampai sekarang sangat masya Allah ada nggak apa-apa, jangan di skip kan, akan kok di skip. Ya udah lah, selanjut di skip kan, udah akan ya. Ya, oke, apa lagi? Ini mungkin sudah Hah? terus kita musim sudah dari awal lagi. Kamu mau nanya lain lagi nggak? Oh, gedung-gedung, ada berapa gedung? Berarti kan nanya ya. Kalau gedung kameranya sendiri, gedung kamera tetap itu ada 3. Gedung kamera tetap 1, gedung kamera tetap 2, gedung kamera tetap 3. Kemudian gedung kamera temporer 4, ya. Temporer itu digunakan untuk apa? Ketika ada kamera insidental yang sifatnya tidak tetap, itu bisa jadi 16 kali, bisa jadi 1 tahun sekali, dan temanya sering juga. Dan dikarenakan mengangkat sebuah tema. Nah, kalau gedung kamera 1, 2, 3 kita sebaiknya setiap pameran itu harus ada storyline-nya, harus ada ceritanya. Nah, misalnya kita angkat tema yang diangkat itu manusia dan alam dan sekitarnya. Artinya diangkat gedung pameran 1 itu lebih kepada masa prasejarah. Ini satu ya. Nah, gedung pameran 1 makanya dipamerkan itu dari mulai dulu, jalan-jalan ada di dalam foto-foto, kemudian sampai mulai tahap mengenal tulisan. Kemudian dalam hidupnya juga ada di situ ditemukan tempayan kubur, di mana proses ritualnya yang mereka mempercayai pada masanya itu percaya bahwa jasad manusia itu dia tidak akan sampai kepada nirwana sebelum dia menjadi tulang belulang. Jadi setelah tulang belulang, artinya dia dianggap masih ada gitu loh. Itu baru diadakan penguburan yang sekunder. Masih penguburan sekunder, baru diadakan penguburan yang. Kalau kita sekarang kan dikubur dia tetap gitu ya, benar ya. Mereka percaya jadi kalau itu sudah menjadi tulang belulang, dianggap sang arwah ini sudah 100% dicapai nirwana. Terus apalagi kemudian gedung pameran 2. Gedung pameran 2 itu menceritakan tentang sejarah Sumatera Selatan dari mulai masa Sriwijaya, kemudian masa Kesultanan, masa kolonialisme, kemudian masa perang kemerdekaan. Gedung pameran 3 lebih
memamerkan berdasarkan tema, yaitu temanya etnografika kerajinan Sumatera Selatan. Kemudian ada rumah-rumah, kemudian ada bangsa Aceh. Bangsa Aceh kita bisa lihat ya, Aceh. Terus kemudian setelah itu juga ruang-ruang kerja. Ruang kerja itu yang kurang kerja yang sifatnya teknis itu ada dua. Yang satu adalah ruang kerja konservasi preparasi, dan satunya lagi ruang kerja koleksi storage. Kalau storage itu fungsinya untuk menyimpan koleksi yang tidak dipamerkan, ya. Kemudian kalau ruang konservasi itu adalah ruang untuk rumah sakitnya koleksi, ya. Ketika ada koleksi, misalnya perlu diobatin, perlu dilakukan perawatan, itu ada di ruang konservasi. Kemudian ruang preparasi apa? Ruang yang untuk mempersiapkan penataan di dalam tata pameran ataupun baik pameran tetap maupun pameran temporer. Nah, prosesnya gimana sampai bisa menjadi sebuah tata pameran, sebuah museum itu? Prosesnya itu adalah sebenarnya gini. Sekarang kan ilmu museum sudah mulai berkembang. Dia tidak hanya museum. Ya, selama ini kan museum lebih kepada museum, artinya benar-benar scientific gitu ya. Tetapi ini sekarang lebih kepada museum to people. Artinya sebuah pembangunan yang ada di museum itu harus berdasarkan apa sih menjadi minat terbesar dari masyarakat dalam masyarakat. Ketika kalian datang ke museum, sebenarnya kamu paling pinginnya lihat apa? Ya, kemudian kamu pengen lihat apa? Setelah dari situ terus kamu kalau di museum kamu mau ngapain? Nah, 5W1H itu ada. Nah, kemudian kan kelihatan riset nih. Terus siapa sih pengunjung museum terbesar? Ke umur misalnya para muda, kemudian umurnya paling besar umur berapa? Terus dalam latar belakang pendidikannya seperti apa? Nah, itulah nanti bagian orang pelayanan yang akan melakukan studi. Artinya, ketika dia sebagian besar anak-anak, ya, paling tahun itu bisa 10 sampai 5 tahun. Atau kan ada data pengunjung ya. Terus, itu nanti bentuk tata pamerannya sebisa mungkin diarahkan untuk kepada lebih mudah sampai kepada anak-anak. Ini idealnya sebuah penataan museum. Ya, kita bicara tentang idealnya sebuah penataan museum. Jadi kan gini, kalau anak kecil dikasih tulisan terlalu panjang, boring dong. Dia lebih senang yang simple, mudah dipahami, karena anak-anak rata-rata anak umur 3 tahun ke bawah dia lebih senang di penyampaian itu dalam bentuk gambar visual, betul kan? Nah, berarti tata pamerannya pun harus banyak diarahkan kepada anak-anak umur ini. Beda dengan, dan kemudian kalau museumnya di Indonesia itu sebagian besar memang untuk fun. Beda dengan museum di Eropa. Kalau museum di Eropa dia lebih kepada sains, kemudian ada banyak orang yang berminat. Makanya dia pun tanpa banyak permit, tanpa banyak background pun mereka sudah dia menikmati sebuah koleksi itu dari sebetulnya. Kalau kita lihat browsing di internet, bagaimana museum di Eropa, di Inggris terutama, itu pasti dia sangat sedikit sekali detail-detail penunjang untuk tata pameran. Beda dengan kita, kalau di Indonesia itu lebih kepada museum tipikalnya. Kemudian begitu juga tema. Nah, dari masukan pengunjung kan kita tahu mereka sebenarnya lebih senang kepada koleksi etnografika, daun hidup segala macam, baru kita rumuskan. Ketika dirumuskan itu baru penyusunan storyline-nya. Ketika penyusunan storyline-nya sudah mulai terapkan diskusi baik dari bagian bidang pelayanan, kemudian dari bagian penataan, begitu juga dengan bagian koleksinya. Susun, nih bentuknya seperti ini, koleksinya mana? Ini kurator yang kerja, ini bisa masuk nih kurator dalam tata pameran ini. Sudah selesai, koleksinya ada, barulah bentuk visualisasi desain pameran. Itu tugasnya dari bagian preparasi. Kalau sudah selesai baru masuk. Dan penataan museum yang baru ini kita bicara bukan di museum ya, tapi secara ideal museum yang baru itu diharapkan itu setelah, jadi harus ada goalnya, tujuan. Jadi diharapkan terjadi sebuah perubahan sikap setelah berkunjung ke museum, ada sebuah perenungan. Di situ ketika itu sudah bisa, insya Allah lah pembentukan karakter bangsa yang menghargai nilai-nilai tradisi leluhur,
yang menghargai nilai-nilai gotong royong, kemanusiaan, keadilan, kemanusiaan itu akan hasil. Begitu? Ada yang belum ya? Benar. Udah cukup. Baik, sekian dari kami ini yang sudah bertanya-tanya kepada Ibu Dia. Terima kasih ya Bu Dia. Iya, sama-sama Nak. Atas penjelasan sangat bermanfaat sekali. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Nah teman-teman, cukup sekian dari video kita yang pembahasan tentang Museum Bala Putra Dewa. Semoga video ini bermanfaat untuk semuanya dan bisa mengambil pelajaran dari museum ini. Sekian dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum.